Kisah penggali kubur di sebuah desa terpencil di lereng gunung. Hiduplah seorang penggali kubur tua bernama Pak Karto. Ia sudah puluhan tahun menggali liang lahat di pekuburan tua di ujung desa, tempat yang dikelilingi pohon-pohon beringin raksasa dan kabut yang selalu menggantung di udara. Warga desa menghormatinya, tapi juga menjaga jarak. Ada desas-desus bahwa Pak Karto bisa mendengar suara-suara dari dunia lain, suara yang berbisik dari dalam tanah yang ia gali. Malam itu, hujan deras mengguyur desa. Pak Karto baru saja selesai menggali kubur untuk seorang warga yang meninggal secara mendadak. Kubur itu sederhana, hanya ditandai dengan batu nisan kecil tanpa nama sesuai permintaan keluarga. Langit gelap, hanya diterangi kilatan petir sesekali. Saat Pak Karto hendak pulang, ia mendengar suara samar dari dalam kubur yang baru ia gali. Suara itu seperti isakan pelan, bercampur dengan gerakan tanah yang bergoyang. "Ada apa ini?" gumam Pak Karto. Mengira itu hanya suara angin atau air hujan yang mengalir, tapi suara itu semakin jelas seperti seseorang memanggil namanya dengan nada putus asa. "Karto, Karto." Jantungnya berdegup kencang. Ia mendekati kubur itu, menyorotkan senter tua yang selalu ia bawa. Cahaya senter memantul pada tanah basah, tapi tak ada apapun di sana. Hanya lubang kosong yang menanti jenazah esok pagi. Namun suara itu terus berbisik, kini bercampur dengan tawa kecil yang membuat bulu kuduknya berdiri. Pak Karto mundur perlahan, tapi kakinya terasa berat, seperti ada tangan tak terlihat yang menariknya ke dalam kubur. Ia mencoba berdoa, tapi kata-kata suci itu terputus oleh suara lain, suara cekikikan yang kini datang dari belakangnya. Ia menoleh, dan di bawah bayang-bayang pohon beringin ia melihat sosok samar. Seorang perempuan dengan wajah pucat, rambut panjang basah menutupi sebagian wajahnya, berdiri memandangnya. Matanya kosong tapi bibirnya tersenyum lebar, terlalu lebar. "Kenapa kau gali kuburku, Karto?" Suara perempuan itu lembut tapi menggema seperti berasal dari dalam tanah. Pak Karto terpaku. Ia tahu kubur yang ia gali tadi bukan untuk perempuan ini. Ia bahkan tak tahu siapa dia. Saya cuma kerja," katanya dengan suara gemetar. Sosok itu melangkah mendekat tanpa suara, seolah melayang di atas tanah. "Kau gali terlalu dalam, Karto. Kau bangunkan kami." Tiba-tiba tanah di sekitar kubur mulai bergoyang. Tangan-tangan pucat muncul dari dalam tanah, merayap keluar, mencengkeram tepi lubang. Suara rintihan dan tawa bercampur, mengisi udara malam. Pak Karto berlari, tapi kakinya tersandung akar beringin. Ia jatuh, senternya terlepas, dan kegelapan menelannya. Keesokan pagi, warga desa menemukan pekuburan dalam keadaan sunyi. Kubur yang digali Pak Karto sudah tertimbun rapi, seolah tak pernah disentuh. Tapi Pak Karto sendiri tak pernah ditemukan. Hanya senter tuanya yang tergeletak di dekat pohon beringin masih menyala redup. Hingga kini, warga desa bersumpah bahwa di malam-malam hujan mereka masih mendengar suara cekikikan dan nama Karto berbisik dari pekuburan tua. Dan di bawah pohon beringin, kadang-kadang tanah tampak bergerak sendiri, seolah ingin mengisap siapapun yang terlalu dekat.